Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Martua Sihombing, mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas dengan nomor BP 1910 7110 28. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang sebuah buku cerita yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, dengan pengarang yaitu Marek Rusli. Apakah yang menjadi isu utama atau permasalahan dalam buku cerita ini? Nah, yang jadi permasalahan atau inti dari cerita ini adalah adanya sepasang kekasih yang mulai dari kecil, mulai dari zaman kanak-kanakan. Mereka sudah seperti satu keluarga, sudah sangat dekat. Bahkan ya bisa dibilang mereka adalah sahabat. Nah, dalam cerita ini sebutlah ia yang perempuan adalah Siti Nurbaya, yaitu anak dari Baginda Sulaiman, dan laki-lakinya adalah Samsul Bahri, anak dari Sultan Mahmud Syah. Ketika Siti Nurbaya masih berumur anak-anak, ibunya meninggal. Nah, maka bisa dikatakan ketika ibunya meninggal, itulah titik awal penderitaan hidupnya. Jadi ia hanya hidup bersama ayahnya yang disayanginya, yaitu Baginda Sulaiman. Nah, kemudian ketika mereka sudah dewasa, Samsul Bahri memutuskan untuk meneruskan sekolahnya ke Jakarta, yaitu dia sekolah dokter. Nah, perpisahan mereka ini membuat Nurbaya ini sangat sedih. Nah, dan sebelum berangkat, mereka berjanji akan setia satu sama lain. Ketika Samsul Bahri sudah di Jakarta, terjadilah kejadian yang sangat membuat ayah Nurbaya sedih. Ayah Nurbaya ini adalah seorang pedagang yang sangat terkemuka di kota Padang. Ayahnya ini memiliki toko-toko yang sangat banyak, yang sangat besar. Kita sebut saja kios-kios. Sebagian modal usaha dari Sulaiman ini merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir, yaitu bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya usaha perdagangan Baginda Sulaiman ini mendapat kemajuan yang sangat pesat, ya. Atau dalam istilahnya mengalami kemajuan. Nah, pada saat inilah si rentenir ini, si Datuk Maringgi ini merasa iri, tidak suka melihat si Sulaiman ini mendapatkan kemajuan yang sangat besar. Nah, kemudian karena keserakahan dari si Datuk Maringgi ini, dia menyuruh anggotanya untuk membakar semua toko-toko ataupun kios yang dimiliki oleh si Baginda Sulaiman. Nah, dengan demikian hancurlah usaha Baginda Sulaiman ini, dan ia jatuh miskin dan tak sanggup untuk membayar utang-utangnya kepada Datuk Maringgi ini. Nah, ketika si Sulaiman ini mengalami hal seperti ini, inilah yang menjadi kesempatan untuk si Datuk Maringgi ini untuk mendesak si Sulaiman yang sudah tidak berdaya agar ya melunasi semua utang-utangnya. Nah, si Datuk Maringgi ini memberikan pernyataan kepada si Sulaiman. Nah, utang-utang dari si Sulaiman ini boleh lunas asalkan si Sulaiman mau menyerahkan putrinya, yaitu Siti Nurbaya, untuk menjadi istri si Datuk Maringgi ini. Nah, menghadapi kenyataan seperti itu, ya Baginda Sulaiman memang tidak sanggup untuk membayar utang-utangnya, dan ia tidak menemukan pilihan lain selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi tadi, yaitu menyerahkan putrinya untuk menjadi istri si Datuk Maringgi. Nah, Siti Nurbaya jelas sedih, dia menangis, ya, menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang begitu cantik, begitu belia, ya, akan tetapi harus menikah dengan Datuk Maringgi, ya yang sudah tua. Ya, ini dikarenakan karena hutang-hutang dari bapaknya. Nah, lebih sedih lagi ketika ia teringat kepada Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Jakarta.
Nah, Nurbaya pun mengirimkan surat kepada Samsul Bahri mengenai semua apa yang terjadi dialami si Siti Nurbaya ini. Nah, Samsul Bahri pun yang sedang ada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi gitu, yang terjadi di desanya. Pada suatu hari ketika Samsul Bahri ada liburan, dia kembali ke Padang, ke kampung halamannya. Nah, di saat dia kembali ke kampungnya, ia bertemu secara langsung dan bertemu secara empat mata kepada Siti Nurbaya. Nah, di saat itu si Siti Nurbaya ini sudah resmi menjadi istri dari si Datuk Maringgi. Nah, ketika si Samsul bertemu dengan Siti Nurbaya, ternyata diketahui oleh si Datuk Maringgi. Nah, ketika si Datuk Maringgi ini tahu, terjadilah keributan. Nah, ketika terjadi keributan, si Siti Nurbaya ini berteriak. Nah, teriakan si Siti Nurbaya ini terdengar oleh ayahnya, si Sulaiman. Dan ternyata si Sulaiman pada saat itu sedang terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman ini berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur. Dan di saat ia mengalami sakit keras dan ia jatuh, disitulah ia mengembuskan nafas terakhir dia. Nah, mendengar itu ayah Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud Syah, pada saat itu kebetulan menjadi penghulu di kota Padang. Nah, hanya karena kesalahan anaknya tersebut, si Mahmud Syah ini malu atas perbuatan anaknya, sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta. Dan dia berjanji untuk tidak kembali lagi ke keluarganya di Padang, dari kampung halamannya. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya pun meninggal. Dia meninggal dunia karena memakan makanan yang sudah diberi racun yang diberikan oleh Datuk Maringgi. Nah, kematian Siti Nurbaya ini terdengar oleh si Samsul Bahri, sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri karena si Siti Nurbaya ini sudah meninggal. Nah, akan tetapi ya muncullah karena ia tidak meninggal sejak saat itu. Ia hanya menyuruh dokter untuk menggambarkan bahwa dirinya sudah meninggal. Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya lagi, dan kemudian ia memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian, dikisahkan bahwa di kota Padang itu sering terjadi huru-hara dan tindakan kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat lenal dikirimkan untuk melakukan pengamanan. Nah, Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu kota Padang. Nah, ketika menyerbu, ia bertemu dengan Datuk Maringgi dalam satu keributan. Nah, tanpa berpikir panjang, si Samsul Bahri ini menembak dada dari si Datuk Maringgi sampai ia jatuh. Nah, namun sebelum tewas, si Datuk ini mengenai parangnya di kepala Samsul Bahri. Nah, si Samsul Bahri ini sempat terkena parang dari si Datuk Maringgi tadi. Nah, Samsul Bahri ini alias si Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahnya, dan ia berpesan kepada ayahnya supaya dia dimaafkan dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat dari dulu. Nah, dia juga meminta untuk ia dikuburkan berdampingan dengan Siti Nurbaya, dan akhirnya ia meninggal ketika sudah menyampaikan pesan terakhirnya tadi. Dan tak lama kemudian, ya Sultan Mahmud Syah pun meninggal juga. Nah, mengenai perubahan sikap tokoh Samsul Bahri ini, ya kita bisa dapatkan bahwa si Samsul Bahri ini dulunya adalah seorang tokoh di dalam cerita ini. Dia adalah tokoh utama, salah satu tokoh utama. Samsul Bahri ini awalnya adalah ya pemuda yang patuh, yang baik, santun, dan juga penolong. Nah, tetapi setelah berpisah dan kehilangan kekasihnya, yaitu Siti Nurbaya, ya
ia menjadi orang yang mudah putus asa. Dia menjadi ada sifat pendendam dan juga pembunuh. Dan dia juga berusaha untuk bunuh diri sendiri karena dia sudah kehilangan kekasihnya itu. Nah, selain itu dia mengkhianati bangsa sendiri ya, dengan menjadi serdadu Belanda dan memerangi serta menjajah bahasa Indonesia, khususnya di Kota Padang, di kampung halamannya. Nah, perubahan sikap Syamsul Bahri terjadi ya karena kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, rasa cinta yang sangat dalam dan kasih yang tak sampai, sehingga ya membuat ia menjadi dendam dan putus asa. Tapi dendamnya itu semakin menghancurkan hidupnya dan ia hidup dalam penderitaan. Cobaan demi cobaan terus mendatangi hidupnya. Ya, cobaan yang semakin berat tidak mampu ya dihadapinya, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Nah, perubahan sikap yang terjadi pada Syamsul Bahri ini lebih banyak ke arah negatif gitu. Yaitu nampak tadi dari sikap pendendam, pembunuh, ya, putus asa, yaitu merupakan sikap-sikap yang ke arah negatif. Nah, perubahan itu ya bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor yang lebih dominan mempengaruhi perubahan sikap dari Syamsul Bahri ini adalah faktor internal, karena perubahan itu terjadi dalam pribadi Syamsul Bahri. Pembentukan sikap Syamsul Bahri yang lebih banyak berperan adalah ego, rasa ego dia ya, karena Syamsul Bahri ini tidak bisa mengontrol emosinya serta ya tidak bisa menerima kenyataan dan kehidupannya. Jelas dia tidak bisa menerima kehidupannya ya, seperti diketahui dari cerita di atas adalah dia kehilangan kekasihnya ya, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini merupakan perempuan yang sangat ia cintai, sangat ia kasih ya, karena memang mulai dari anak-anak mereka sudah dekat, sudah menjadi seperti satu keluarga. Dan kemudian juga ia kehilangan ayahnya yang jatuh sakit ya, mungkin diakibatkan juga karena si Maringgih yang sudah membuat serakah kepada si ayahnya, si Sulaiman. Nah, di dalam cerita ini yang pasti kita tahu apa yang bisa diambil gitu. Nah, yang paling nampak di sini adalah adanya rasa iri, yaitu si Datuk Maringgih tadi. Nah, ya hal ini memang mulai dari dulu memang sangat sering ya, ketika orang tua tidak mampu membayar hutang kepada kawannya orang tua ya, yang menjadi jaminan adalah anak gitu. Anak yang menjadi tembusan utang gitu. Ya mungkin ya sikap-sikap seperti ini perlu dikurangi gitu. Tidak patut untuk dikembangkan. Sifat yang ada di tokoh si Syamsul tadi juga ya patut untuk tidak untuk bisa ditiru ya, karena dia rasanya ego, dia memiliki rasa ego yang tinggi, seakan-akan dia tidak menerima kenyataan gitu. Sebagai pendapat pribadi ya mengenai cerita ini ya, cerita ini bisa dikatakan mengajarkan hal kesetiaan. Nampak dari sepasang kekasih tadi mengajarkan kesetiaan, baik pun mereka berdua berjarak, dipisahkan oleh jarak, namun si Syamsul Bahri itu bertekad pasti ya menyayangi, karena menyayangi temannya itu si Siti Nurbaya yang merupakan kekasihnya yang sudah dekat mulai dari kecil hingga dewasa. Mereka sangat dekat.